Pada 21 Ramadan 1374 Hijriah, 67 tahun silam, tepat pukul 13.30, Mbah Manap alias Kiai Haji Abdul Karim kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah suri teladan yang patut untuk dikenang dari beliau. Manap merupakan nama semasa kecilnya. Ia lahir pada 1856 Masehi di Desa Diangan, Marto Yudan, Magelang. Orang tuanya bernama Abdurrahman dan Salamah. Keduanya hanyalah petani dan pedagang kecil, bukan keluarga yang terpandang. Sejak belia, Manap rajin membantu orang tuanya, lebih-lebih ketika sang ayah meninggal saat usia anak-anaknya masih kanak-kanak. Manap, anak ketiga dari 4 bersaudara itu, pun masih rajin membantu ibunya, baik berdagang ataupun mencarikan rumput untuk kuda peninggalan bapaknya. Setelah sang ibu kembali menikah, Manap berkeinginan untuk nyantri. Ia ikut kakaknya, Aliman, mengembara ke Jawa Timur. Yang pertama kali dituju adalah pesantren Babadan di Gurah, Kediri. Lalu dilanjutkan ke pesantren Cepoko, Nganjuk. Di tempat yang terakhir ini 6 tahun lamanya. Setelah dari Nganjuk, petualangan Manap berlanjut ke pesantren Trayang, Bangsri, Kertosono. Di sini ia menekuni Al-Quran tak kurang 7 tahun lamanya. Kemudian lanjut ke pesantren Sono Sidoarjo untuk memperdalam ilmu alat. Di sini juga menghabiskan waktu 7 tahun lamanya. Nama Syekhona Holil dari Bangkalan membuat Manap kepincut untuk menjadi santrinya. Setelah dirasa cukup mempunyai dasar-dasar keilmuan, Manap memberanikan diri nyantri di Bangkalan yang terkenal dengan kajian kitab Alfiyah karya Ibnu Malik itu. Di Bangkalan ini Manap benar-benar mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Ia tak terlalu memikirkan sandang dan pangannya. Sempat ia hanya memiliki sepotong baju, makanya pun hanya buah pace masam yang tumbuh di areal pesantren. Tak ada uang untuk membeli beras. 23 tahun lamanya Manap belajar kepada Kiai Holil, hingga akhirnya Kiai yang dikenal sebagai waliullah itu berujar kepada Mbah Manap, "Nap balio, ilmuku wis entek. Manap, pulanglah, ilmuku sudah habis." Sejatinya Manap masih haus dengan ilmu, namun karena gurunya sudah berkata, Manap pun tak kuasa membantah. Manap pulang dari Bangkalan, namun tidak ke rumahnya. Ia kembali nyantri di Tebu Ireng, Jombang. Di sana terdapat kawannya semasa di Bangkalan yang membuka pesantren. Pesantren di Tebu Ireng itu tersohor dengan ilmu hadisnya. Manap yang usianya sudah kepala 4 itu memantapkan diri untuk nyantri kepada kawannya yang tidak lain adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak kurang dari 5 tahun lamanya ia belajar di sini. Melihat usia Kiai Manap yang cukup sepuh dan tak kunjung menikah, Kiai Hasyim berinisiatif untuk menjodohkannya dengan anak sahabatnya, Kiai Soleh dari Banjar Melati, Kediri. Kiai Manap lantas dinikahkan dengan Khadijah alias Nyai Damroh yang saat itu usianya masih 15 tahun. Lantas oleh mertuanya pasangan ini diberikan rumah di kawasan Lirboyo. Di rumah inilah kelak menjadi cikal bakal pesantren Lirboyo. Dari sebuah surau berubah menjadi masjid, lantas menjadi pesantren. Dari 1-2 santrinya hingga beribu-ribu jumlahnya. Selama itu Kiai Manap fokus mengajar saja. Untuk keperluan rumah tangganya semua ditanggung istrinya yang merupakan pedagang yang tekun. Sepulang dari menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya sekitar tahun 1952, kondisi fisik Mbah Manap seringkali sakit-sakitan. Usianya yang demikian sepuh bahkan membuatnya mengalami kelumpuhan. Syaraf di kakinya mengalami sakit. Memasuki Ramadan 1374 Hijriah atau sekitar 1954, kondisi kesehatan Mbah Manap kritis. Beliau tidak lagi bisa memberi pengajian ataupun mengimami sholat. Dalam kondisi demikian, tiap kali ada yang menjenguk, beliau selalu meminta doa
yang membuat hati orang mendengarnya pilu. Aku doakan semoga meninggal dalam keadaan iman dan diakui sebagai santrinya Kiai Khalil, sebab olehku mencari ilmu sejak belum balik. Sekira 13.30 waktu Indonesia Barat, Senin 21 Ramadan 1374 Hijriah, 67 tahun silam, beliau berpulang ke rahmatullah. Permohonan doanya Mbah Manap pun terkabul. Setidaknya hal tersebut terlihat dari pesantrennya yang semakin besar berkah. Wa ba'du ila Kiai Haji Abdul Karim Allah Yarham. Al-Fatihah.